Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke bab yang ketiga, materi kita yang baru tentang matriks. Oke. Nah, di sini kita belajar apa itu matriks ya. Nah, jadi kalau kita belajar matriks, dia ini berhubungan dengan susunan ini huruf ya, yang berhubungan dengan baris dan juga kolom. Itu yang paling utama, ya kan? Contohnya dia kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat ada susunan buku di meja, susunan buku di lemari, posisi siswa saat berbaris di lapangan, susunan keramik lantai, dan lain-lain. Nah, jadi ada banyak sekali contoh matriks yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita belajar matriksnya ini nanti tentang baris, apa itu baris, kolom, ordo, elemen, transpose, matriks ya. Nah, definisi matriks sendiri itu di sini ya, saya buat susunan berbentuk persegi panjang dari M kali N elemen yang disusun dalam M baris dan N kolom. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat di sini penulisannya dulu. Nah, simbol matriks itu menggunakan huruf kapital. Yang penting dia huruf besar ya, A, B, C, pokoknya dalam abjad. Dan juga biasanya matriks itu ditulis menggunakan kurung siku ataupun kurung biasa ya. Kurung siku atau kurung biasa. Ini kurung siku ya kan. Ini kurung siku. Nih. Nah, ini kalau kurung siku lah. Ini kalau kurung biasa itu ya, yang dua itu ya. Nah, kita lihat ordo matriks ya. Ordo matriks. Banyak matriks dan kolom pada matriks. Contohnya A, M kali N. Di mana M itu nanti baris dan juga N itu kolom. Yang sebelah kiri baris, sebelah kanan kolom. Oke? Nah, bentuk umum matriks sendiri di sini ada bentuk umumnya ya. Ini matriks A. Katakanlah dia matriks A. Tadi huruf kapital ya harus ya. Nah, ini dia untuk bentuk umumnya dari A11 sampai A1N nanti sampai dengan M kali N. Inilah untuk elemen-elemennya, elemen matriksnya. Ya. Kalau elemen matriks. Nah, contohnya ini. Matriksnya ini adalah matriks A dengan ordo 4 kali 3. Ordonya 4 kali 3 artinya 4 baris dan 3 kolom. Karena tadi kan M kali N ya. M-nya itu baris, N-nya kolom. Berarti 4 baris dan juga 3 kolom. Ini contohnya. Ya. Dari mana kita tahu dia 4 baris? Nah, ini dia 4 baris. Kenapa dia 4 baris? Karena dia ada 4 baris di matriks ini. Ini baris yang pertama. Baris yang pertama itu elemennya A, B, C. Baris kedua D, E, F. Baris ketiga G, H, I. Baris keempat J, K, L. Itu barisnya. Kalau kolomnya itu dari ini atas ke bawah ya, yang ini. A, D, G, J itu kolom yang pertama. B, E, H, K itu kolom kedua. C, F, I, L itu kolom ketiga. Pokoknya dia kalau baris dia dari kiri ke kanan ya nak ya. Kalau dia kolom dari atas ke bawah. Atau dia vertikal dan horizontal itu ya. Nah, berarti kalau saya tanyakan elemen atau letak elemen dari si E. Coba letak elemen dari si E apa? Letak elemen dari si E. Nah, si E ini terletak di baris ke berapa, kolom ke berapa? E ini kan dia terletak di baris ke-2, kolom ke-2. Berarti kamu buat sini E ini letak elemennya baris ke-2, kolom kedua. Gitu ya. Nah, kalau ini tanyakan si J. J ini terletak di baris ke berapa, kolom ke berapa? Coba baris ke berapa dia? 1, 2, 3, 4 ya kan? Dia baris keempat, kolom keberapa dia? Kolom ke-1. Nah, itu dia letak posisinya ya. Nah, jadi nanti kalau untuk yang lain bisa ya kamu cari-cari sendiri ya. Baris keberapa dia dan kolom keberapa, oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke transpose. Apa itu transpose matriks? Nah, transpose matriks itu definisinya ini. Perubahan letak elemen matriks, baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, kebalikannya. Penulisan transpose matriks dituliskan dengan lambang T besar atau T kecil, sama aja ya, boleh ya. Misalnya ini matriksnya matriks A, ditransposkan menjadi A transpose. Misalnya matriksnya matriks B, ditransposkan
B transpose. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil kalau transposnya ya, nggak masalah. Contohnya yang ini. Matriks A-nya 3 kali 2. Dari mana kita tahu 3 kali 2? Karena dia 3 baris kan? Dan 2 kolom. Nah, katanya matriks A ini ditransposkan. Berarti lambangnya menjadi A transpose. Kalau dia matriksnya 3 kali 2, kalau dia ditransposkan, karena dia baris jadi kolom jadi baris, berarti dia menjadi, dibalikkan aja jadi 2 kali 3. Berarti semua elemennya berpindah. Baris pertama kan harusnya 5, 2. Baris kedua 4, 1. Baris ketiga 3, 6. Nah, dia berubah. Artinya semua elemennya itu juga berubah. Ya, ini kan tadi dia kolom 1 ya. Menjadi baris 1. Satu baris menjadi. Lalu nih kolom baris yang pertama menjadi kolom yang pertama. Pokoknya posisinya dia berubah menjadi 2 kali 3 gitu ya. Oke. Nah, saya rasa tidak ada yang susah di sini untuk masih definisi, kita masih awal. Oke, sekarang kita lihat untuk soal latihannya. Nah, ini ada soal latihan. Jadi masih gampang ya. Nih. Nomor 1 buat contoh matriks. Ordonya 3 kali 3 dan 5 kali 4. Buat sendiri anak ya. Terserah elemennya mau apa. Mau angka, mau huruf. Tidak masalah ya. Yang kedua, dari matriks ini. Ya, dari matriks ini katanya tentukan letak posisinya. Si 3, min 1, 0, 9, dan seterusnya. Misalnya, si 3 baris 1 kolom 1. Lanjutkan sampai ke bawah. Sampai semua elemennya ya nak. Nah, tidak susah ya. Oke. Sekarang yang nomor 3. Buat transpose matriks pada soal nomor 1 dan 2. Nah, jadi pada soal nomor 1 tadi, matriks yang kamu buat tadi, dua matriks ini, transposkan dia. Dan juga yang nomor 2, yang B ini, transposkan juga dia. Jadi tidak ada yang masalah ya, tidak ada menghitung-hitung. Oke? Ini nanti masuk ke kisi-kisi soal ujian semester kita ya. Jadi benar-benar dikerjakan. Catatan dan latihan di buku latihan. Oke, nah ya, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.